Shalom, perkenalkan nama saya Natalia Tudang, NIM 221-118-136, kelas C12 Makale, program studi PGSD, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Dosen pengampu Ibu Asteria Payarombe, MTH. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 konsep. Yang pertama konsep Tuhan, yang kedua konsep manusia, yang ketiga konsep dosa, dan yang keempat konsep penebusan. Yang pertama konsep Tuhan dalam iman Kristen. Tuhan menyatakan dirinya dalam beberapa bentuk. Yang pertama wahyu umum dan yang kedua wahyu khusus. Wahyu umum adalah Allah menyatakan dirinya kepada semua orang di setiap waktu dan di segala tempat. Contohnya melalui alam, sejarah, kesadaran hati manusia atau hati nurani. Kemudian yang kedua, wahyu khusus. Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada semua orang, secara spesifik di sewaktu-waktu. Contohnya melalui Yesus Kristus secara personal dan melalui Alkitab. Kemudian Tritunggal, yaitu Allah dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa berarti pencipta, Putra berarti penebus, dan Roh Kudus berarti penghibur atau pelepas. Kemudian hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan ada 2, yang pertama Allah itu hidup, dan yang kedua Allah itu kekal. Allah itu hidup berarti hidup identik dengan kesadaran diri, berpikir, berencana, bertindak, dan berkuasa. Kemudian Allah itu kekal, yaitu kekal berarti tidak memiliki awal dan akhir. Kemudian yang kedua konsep manusia. Demi kelangsungan hidupnya manusia harus berbuat atau bekerja. Dalam bekerja tersebut ada 2 hasil yang diakibatkan oleh perilaku manusia, yaitu perilaku baik dan buruk. Perbuatan baik dan buruk tersebut disebut dengan karma. Baik buruknya karma manusia ini akan berakibat pada hidup dan kehidupan manusia baik dalam keadaan yang sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. Kemudian selama manusia tidak memahami akan realitas yang sebenarnya tentang hakikat kehidupan manusia, selama itu pula manusia tetap dalam lingkaran samsara atau reinkarnasi. Dan proses reinkarnasi ini selalu akan ditentukan oleh karma tersebut. Manusia menurut budaya Toraja atau adat Toraja. Puang Matua atau Sang Pencipta menurunkan aluk yang dinamakan Sukaran Aluk. Sukaran berarti aturan dan aluk berarti agama. Bersamaan dengan itu diciptakan nenek manusia pertama, yaitu Datu Lauku. Puang Matua menciptakan 8 unsur atau makhluk di atas langit melalui suatu tempat ciptaan yang disebut Saung Sibarung. Nenek manusia bernama Datu Lauku, nenek racun berbisa bernama Merante, nenek kapas bernama Laungku, nenek besi bernama Irako, nenek hujan bernama Pong Pirik-Pirik, nenek padi bernama Lameme, kemudian nenek ayam bernama Menturiri. Setelah Puang Matua menciptakan 8 makhluk tersebut di atas, maka nenek manusia pertama, Datu Lauku, dibekali dengan sukaran aluk yang kemudian dikenal dengan aluk Sanda Pituna, dengan tujuan agar sukaran aluk dapat dilaksanakan untuk memuliakan dan memuja Puang Matua, yang selanjutnya dapat diikuti oleh turunan Datu Lauku yang bernama Pong Mulatau sebagai nenek pertama manusia yang turun dari langit ke bumi. Kelahiran manusia Toraja menurut kepercayaan Aluk Tudolo melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, Datu Lauku lahir di langit melalui Saung Sibarung sebagai pemangku sukaran aluk. Kemudian yang kedua, kelahiran Puang Madang sebagai pemangku maluangan batang atau kepemimpinan yang dibekali kecerdasan. Kemudian yang ketiga, Pandai Pong Kambunolangi diciptakan melalui Saung Sibarung dengan keahlian tukang dan keterampilan. Kemudian yang keempat, Patto Kalembang sebagai nenek manusia. Yang terakhir di atas langit sebagai Matutu Ina atau pengabdi.
Tahapan kelahiran manusia di atas menjadi dasar pelampiasan sosial atau tanah dalam masyarakat Toraja. Oleh karena itu, tanah dalam masyarakat Toraja terdiri pula dari 4 tingkatan, yaitu yang pertama tanah belaan, yaitu lapisan bangsawan tinggi sebagai pewaris yang dapat menerima sukaran aluk yang dipercayakan mengatur hidup dan memimpin agama. Kemudian yang kedua, tanah basi, yaitu lapisan bangsawan menengah sebagai pewaris yang dapat menerima maluangan batang, ditugaskan mengatur kepemimpinan dan mengajarkan kecerdasan. Kemudian yang ketiga, tanah karurung, lapisan rakyat biasa yang merdeka, tidak pernah diperintah langsung, sebagai pewaris yang dapat menerima pande, yaitu tukang-tukang dan orang-orang yang terampil. Kemudian yang keempat, tanah kua-kua, lapisan hamba sahaja, sebagai pewaris yang menerima tanggung jawab sebagai pengabdi, biasanya disebut matutu ina. Manusia menurut agama Buddha. Manusia menurut ajaran agama Buddha adalah kumpulan dari energi fisik dan mental yang selalu dalam keadaan bergerak, yang disebut Pancakanda atau 5 kelompok kegemaran, yaitu Rupakhanda atau jasmani, Vedakhanda atau pencerahan, Sanakhanda atau penyerapan, Sanakharanda atau bentuk-bentuk pikiran, dan Vinakhanda atau kesadaran. Kemudian manusia menurut agama Hindu. Agama Hindu mengajarkan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada adalah manifestasi Tuhan. Manusia dalam ajaran agama Hindu terbentuk atas badan kasar atau stula sarira dan badan halus atau sukma sarira. Manusia dalam agama Islam. Tujuan manusia diciptakan dalam agama Islam yang pertama, untuk beribadah kepada Allah, yang kedua mendapatkan ujian dunia untuk masa depan akhirat, kemudian yang ketiga menjadi khalifah atau penguasa, melakukan pembangunan di muka bumi dan tidak berbuat kerusakan. Menurut Alkitab, Kejadian pasal 2 ayat 7 menyatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia menjadi makhluk yang hidup. Tujuan Allah dalam menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah, sehingga ini yang menjadi alasan kenapa manusia diciptakan serupa menurut Allah. Allah membuat hubungan perjanjian dengan manusia. Allah menjanjikan berkat dan rahmat-Nya, sedangkan manusia harus menguasai alam dengan menyadari statusnya sebagai ciptaan di bawah kuasa kedaulatan Allah. Namun, manusia melanggar perjanjian ini dengan memberontak terhadap kekuasaan Allah. Dalam cobaan iblis, manusia menempatkan dirinya di luar kekuasaan Allah dan menyembah ciptaan daripada Sang Pencipta. Oleh karena itu, manusia jatuh dalam penghakiman Allah. Kemudian ketiga, konsep dosa. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Manusia memberontak pada Tuhan dengan memilih jalannya sendiri. Pemberontakan manusia ini disebut dosa, yang diwujudkan dengan sikap tidak menundukkan diri pada Tuhan maupun melawan Tuhan. Kemudian dosa mengakibatkan keterpisahan manusia dengan Tuhan, sesama, dan dirinya sendiri, dan akhirnya penghukuman kekal. Kemudian yang keempat, konsep penebusan. Penebusan dosa adalah doktrin yang menggambarkan bagaimana manusia dapat diberdamaikan dengan Allah. Dalam teologi Kristen, penebusan merujuk pada memaafkan atau mengampuni dosa melalui kematian Yesus Kristus dengan penyalibannya yang pada akhirnya memungkinkan adanya perdamaian antara Allah dan penciptaan. Semua orang Kristen tetap menekankan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia dan melalui kematiannya dosa manusia telah diampuni dan diperdamaikan dengan Allah.